Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati versi Allah. Banyak orang, saudaraku, menganggap bahwa hidupnya yang diberkati Tuhan itu adalah hidup menurut versi dia. Maka Matius 5 ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Pasti dari kalimat ayat ini Anda berbicara, loh, hidup yang diberkati kok firman Tuhannya ngomongnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena kalimat diberkati pasti anti dengan kalimat miskin, dengan kata-kata miskin. Betul kan? Karena banyak orang salah paham tentang hidup yang diberkati. Karena banyak orang Kristen termasuk di dalamnya mengira hidup diberkati Tuhan itu ketika hidupnya lancar jaya. Keuangan naik melesat, usaha sukses, buka sana sini sampai nasional, go internasional usahanya. Keluarga aman, sehat sentosa, anak sehat. Anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehat, pinter, kan begitu kan? Ya, nggak punya masalah, masalahnya lenyap karena duitnya banyak, kan begitu kan? Itu yang dipikirkan banyak orang termasuk orang Kristen bahwa itu hidup yang diberkati. Tapi itu bukan definisi Alkitab. Itu definisi dunia yang dibaptis dengan istilah rohani. Maka menurut saya pribadi sebagai pengajar suara kebenaran, saudaraku, kekristenan modern itu sudah bergeser sekarang. Allah dijadikan alat untuk membuat hidup manusia di dalamnya nyaman. Padahal manusia dipanggil untuk hidup layak di hadapan Allah. Maka kalau saya sendiri pribadi sebagai pengajar suara kebenaran, saya melihat masalah terbesar gereja hari ini adalah kita ingin diberkati hidup kita, tapi tidak mau kehilangan diri kita. Kita mau diberkati, tapi tidak mau salib. Kita mau diberkati, tapi tidak mau kematian ego kita, nggak mau. Maka saya mau ajak kepada kita semua belajar dari hidup yang diberkati versi Yesus. Yesus membuka khotbah di bukit bukan dengan berbahagialah orang yang sukses. Bukan loh saudaraku. Tetapi Yesus membuka khotbahnya di bukit itu dengan kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa itu artinya pastor miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak merasa punya hak atas hidupnya. Dia tidak menuntut Tuhan. Apapun dia tidak berani menuntut Tuhan. Dia tidak mengatur Tuhan. Dia tidak menjadikan Tuhan pelayan keinginan diri sendiri. Maka hidup yang diberkati dimulai ketika manusia berhenti menjadi pusat hidupnya. Amin ya saudaraku, saya ulang sekali lagi. Hidup yang diberkati, blessed life, dimulai ketika manusia berhenti menjadi pusat hidupnya. Di dalam ajaran suara kebenaran sering kali ditekankan bahwa selama diri ini masih berdaulat, hidup itu belum diberkati. Sekalipun kelihatannya sukses, saudaraku. Karena hidup yang diberkati adalah hidup yang selaras dengan maunya Allah. Alkitab tidak pernah mendefinisikan berkat sebagai kenyamanan, melainkan sebagai keselarasan dengan Allah. Itu baru berkat. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Maka boleh saya katakan, blessed life atau hidup yang diberkati adalah hidup yang menyenangkan hati Bapa. Hidup yang berkenan itu adalah hidup yang terus dikoreksi, diselaraskan, dan disucikan. Hidup kita bisa sulit, tapi diberkati. Hidup kita bisa ditekan, tapi bahagia. Hidup kita bisa menderita,
tapi nilai hidup kita itu kekal. Maka saya katakan hidup yang berkenan adalah hidup yang terus dikoreksi. Hidup yang menyenangkan hati Bapa, yang diselaraskan hati Bapa, yang disucikan. Karena salib adalah gerbang menuju hidup yang diberkati. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari. Itu dalam Lukas 9 ayat 23. Kalimat ini memang tidak populer, saudaraku. Menurut gereja hari ini pun ini tidak populer ajaran begini yang saya ajarkan ini. Ini tidak menarik. Mungkin dari beberapa kalian dengar renungan saya ditutup udah males. Beda nih, judulnya hidup yang diberkati. Tapi dalamnya enggak deh. Loh, ini yang diberkati bener tuh yang begini nih, dengerin sampai selesai. Kalau enggak jelas diulang lagi sampai selesai. Dengar ya, ini enggak populer renungan begini. Ini tidak menarik renungan begini. Tapi ini jalan hidup yang diberkati, saudaraku. Di dalam Suara Kebenaran dijelaskan jelas satu kalimat yang sering saya ucapkan di mimbar di mana saya diberi kesempatan Tuhan berkhotbah. Tanpa kematian manusia lamamu, tidak ada kehidupan baru dalam hidupmu. Dengar baik-baik saudaraku akan hal itu. Blessed life bukan hidup tanpa penderitaan, tapi hidup di mana egomu mati, ambisi duniamu mati, kehendak Allah menjadi satu-satunya tujuan hidupmu. Itu baru hidup yang diberkati. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Itu dalam Markus 8 ayat 36. Karena dunia ini mendrive kau dan saya untuk menilai hidup itu dari apa yang kita miliki. Punya rumah enggak? Rumahnya aja bukan cuman hanya rumah loh. Rumahnya di mana? Kompleks elit enggak? Berapa tingkat? Pakai lift enggak? Keren enggak? Masih cluster apa enggak nih? One gate security apa enggak nih? Ada kolam renangnya enggak? Ada tamannya enggak? Wah, itu banyak saudaraku. Itu dinilai, kamu sukses. Wah, apalagi di lingkungan elit, orang-orang kaya di situ semua. Wah, elit ini. Nah, itu manusia menilai itu dan akhirnya manusia di-drive, termasuk orang Kristen, di-drive ke sana. Maka orang-orang yang tidak punya rumah merasa hidupnya gagal. Merasa tidak berhasil dia hidup. Dari apa yang dia miliki, punya mobil. Kalau zaman sekarang mobil bukan hanya mobil, keluaran tahun berapa? Model terbaru enggak? Last edition enggak? Rare enggak? Wah, itu dikejar. Kastanya di mana? Oh, masih kelas-kelas mobil LCGC kok. Masih enggak ada duit kamu. Wah, ini kelas-kelas sultan. Itu hari ini begitu, saudaraku. Dan itu yang dicekokkan kepada generasi kita hari ini. Anak cucu kita sudah mulai di situ sekarang. Apa yang dia capai? Apa pangkatmu? Apa yang kamu punya? Berapa tabunganmu? Berapa saldomu? Punya saham berapa banyak? Trading punya berapa? Terus dihitung semuanya. Wah, anak muda kalau udah pencapaiannya apa? Apa yang dinikmati di dunia ini? Dilihat semuanya. Wah, itu yang menjadi penilaian dunia dan akhirnya itu yang menjadi racun kepada orang percaya juga. Padahal Allah menilai hidupmu dan hidupku dari seberapa kita serupa dengan Kristus, putra tunggalnya. Elohim Yahweh menilai kita di situ. Seberapa kita berjuang serupa dengan putra tunggalnya, Yesus Kristus itu. Seberapa taat kita kepada kehendaknya. Seberapa kita melakukan firman itu, seberapa taat. Seberapa taat kita mengunci hidup kita dari segala kedagingan dan ketamakan dan kehedonan dunia. Seberapa layak kita bagi kerajaan surga, itu yang dilihat Allah. Maka sekali lagi saya mau tekankan saudaraku, hidup yang diberkati adalah hidup yang nilainya tidak habis di dunia ini. Garis bawahi kalimat ini. Hidup yang diberkati adalah hidup yang nilainya tidak habis di dunia ini.
Maka pada pagi hari ini, saudaraku, melalui renungan ini, saya mengajak untuk kita mengkoreksi diri. Hari ini Tuhan mau bertanya kepada dirimu, apakah kau mengejar berkat-Ku atau diriku? Apakah kau mengasihi-Ku atau memanfaatkan aku? Apakah hidupmu nyaman, tapi engkau tidak hidup di dalam kekudusan? Saudaraku, blessed life bukan soal apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi apa yang Tuhan dapat dari hidup kita. Karena Tuhan mau ngomong begini sama engkau dan saya melalui renungan pagi hari ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Aku mencari orang yang berkenan kepadaku. Itu kata Tuhan. Saya ulang ya. Aku mencari orang yang berkenan kepadaku. Saya rindu Tuhan menemukan orang-orang yang berkenan kepadanya itu adalah orang-orang yang mendengarkan suara renungan, suara kebenaran, renungan The Message pagi hari ini. Itu kau dan saya. Amin. Karena Dia tidak mencari hanya orang yang rajin ibadah, aktif pelayanan, banyak doa, tapi tidak sungguh-sungguh berubah. Tapi Tuhan cari orang yang mau berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Dan itu pastikan kau dan saya. Amin, saudaraku. Kalau hari ini hidupmu sudah ada di pathway Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Meskipun kau tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi percayalah, kau dan saya diberkati Tuhan. Jadi, udah deh, gak usah sibuk dengan apa pencapaian orang lain di dunia ini. Sibuklah dengan pencapaian kita masing-masing di mata Tuhan. Karena itulah yang berharga dan itulah yang kekal nilainya. Selamat pagi saudaraku ya, tetap semangat. Fokus kepada Tuhan. Jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak penting. Fokus kepada Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kita. Tuhan memberkati.